Rekaman dimulai sama itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah pada tahun 852 Hijriah, dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', fikih jual beli atau fikih muamalah. Sampai kita di hadis nomor 681. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa an Amr bin Su'aib, dan dari Amr bin Su'aib, an nabihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu ta'ala anhum, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Salafun wa bayyun, mendahului dalam membeli. Salaf ini utang. Utang. Salafun ini bukan salafus soleh ya. Utang di sini. Utang. Iya. Wa bayyun ini maksudnya dan jual beli. Dan jual beli. Tidak boleh utang dan jual beli. Iya. Wala syartani, dan tidak juga dua syarat bayin dalam satu pembelian. Wala ribahun, dan juga wala ribahu, dan tidak pula ribahun apa Ustaz? Mengambil keuntungan, dan tidak pula ada keuntungan malam yudman, atas sesuatu yang tidak apa ya? Tidak pasti. Dia tidak bertanggung jawab atasnya gitu. Oh, tidak bertanggung jawab. Iya. Tidak menguasainya kemarin. Beda. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak pula wala ribahu, dan tidak ada keuntungan mala yudman, dari apa yang tidak gampangannya dari apa yang tidak dia miliki, gampangannya. Wala ribahu, dan tidak menguntung malam yudman, dari apa yang dia tidak ikut memiliki. Iya. Wala bayu, dan tidak juga menjual. Malaysa indaka, apa yang tidak ada padamu. Al khamsah di surat 5 wa sahahu Tirmidzi, dan disebutkan Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan Hakim wa akhrajahu, dan mengeluarkannya fi ulumil hadis Ulumul Hadis itu nama kitab. Dalam kitab Ulumul Hadis. Min riwayati, dari riwayat Abu Hanifah, an Amr, dan dari Amr al-Madhkuri, yang disebutkan bilafzi dengan lafaz naha, dilarang, an bai'in, dari menjual, wasyatin, dan syarat, wa min hadzal wajhi, dan dari bentuk ini akhrajahu Tabrani, mengeluarkan At-Tabrani bil awsati, dalam al-awsat, wa huwa gharibun, dan dia adalah gharib. Wa huwa gharibun, dan ini adalah hadis yang gharib. Dan ini adalah hadis yang gharib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Hadis nomor 681. Qala wa an Amr ibni Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari ayahnya yaitu Syu'aib, ya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Jadi ini bukan satu ya, ada beberapa. La yahillu, tidak halal. Apa? Yang pertama, ini satu ya, salafun wa bai', utang dan jual beli. Ini satu. Jadi utang plus jual beli, gitu ya. Satu. Yang kedua, wala syartani fi bai'in, dan dua syarat dalam satu jual beli. Ya. Yang ketiga, wala ribahu,
dan tidak halal keuntungan malayudman dari apa yang tidak dia miliki. Ya, dari apa yang tidak dia miliki. Yang keempat, wala bai'u ma laisa indaka, dan tidak halal juga menjual ma laisa indaka dari apa yang tidak ada padamu. Maksudnya tidak ada padamu ini adalah barang yang belum kamu miliki, ya. Barang yang belum kamu miliki. Taib. Rawal khamsah, hadis riwayat yang 5. Wasahih Tirmidzi, disahihkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Imam Al-Hakim. Wa akhrajahu fi ulumil hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Fi ulumil hadis, jadi kitab ulumul hadis ini kitabnya Al-Hakim. Imam Al-Hakim punya kitab namanya Ulumul Hadis, dan Al-Hakim meriwayatkan hadis ini, ya, hadis ini juga di kitabnya Ulumul Hadis dari sanadnya, ya, yang melalui jalur Abu Hanifah, ya. Jadi Imam Abu Hanifah punya riwayat, ya, min riwayati Abi Hanifah an Amr, dari Amr, ya, Amr bin Syu'aib al-madhkur yang sudah disebutkan, bilafadz dengan tambahan lafadz atau dengan lafadz naha an bai'in wa syartin, ya, naha an bai'in wa syartin, ya. Wa min hadzal wajh akhrajahu Tabrani, dan dari sisi ini, ya, dari sisi ini hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Tabrani fil Ausat, dalam kitabnya Al Ausat. Imam Tabrani punya 3 kitab hadis yang masyhur, ya, kitab mu'jam semua, judulnya mu'jam, cuma ada 3. Ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Ausat, ada Mu'jamul Shaghir. Ya, punya 3 kitab. Nah, meriwayatkan hadis ini dari sanadnya dalam kitab Mu'jamul Ausat, wa huwa gharibun, dan ini adalah hadis yang gharib, ya, hadis yang gharib. Taib. Kalau kelihal, hadis ini akan membicarakan beberapa jual beli. Taib, kita bicarakan satu-satu, ya. Yang pertama, ada akad jual beli plus hutang piutang dalam satu akad. Jual beli dan hutang piutang dalam satu akad. Ya. Ini anggap saja ini pelajaran masalah pertama, ya, faedah pertama, ya. Tapi bagaimana statusnya orang yang jual beli dalam satu akad, ya, dalam satu akad dia jual beli plus ada hutang piutang di situ. Ya, plus ada hutang piutang, misalkan saya dengan Bahrul misalnya, atau Ziko lah misalkan. Dan dengan Ziko kita transaksi jual beli, misalkan HP ku tak dol nang awakmu. Kemudian Ziko beli HP saya. Kemudian saya sekaligus aku ambil utang duit, ya, gitu. Dalam satu akad dan seterusnya. Nah, bagaimana status jual beli yang ada hutangnya semacam ini? Mari kita katakan, jika utangnya itu dipersyaratkan, masuk dalam syarat, maka tidak sah, maka tidak boleh. Gimana bentuknya syarat itu? Misalkan saya dengan Ziko tadi jual beli HP, ya, Ziko menawar HP saya, ya, saya juga butuh uang, saya tak jual, ya. Tapi saya mengatakan Mas Ziko, tapi syaratnya saya jual HP saya kamu, tapi syaratnya aku utang ono duit. Nek kamu utangi, kata keno. Dalam artian kata adol HP ku. HP saya tidak akan saya jual kecuali kamu hutangi saya. Maka ini hutangnya masuk dijadikan syarat jual beli. Maka kalau semacam ini tidak sah, tidak boleh. Baik. Kalau tidak dipersyaratkan, maka boleh. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Misalkan saya dengan Ziko, kita jual beli, ya, Ziko beli HP saya, tak kasih. Terus saya juga sekalian, aku ambil utang duitku misalkan. Utang ono aku misalkan. Kemudian diutangi. Apakah ini boleh? Boleh. Loh, enggak, kan ada jual beli plus hutang dalam satu akad. Tidak ada persyaratan itu. Dalam artian utang ini, ya, kita cuma tiba-tiba utang itu aja. Maksudnya nggak ada syarat, nggak harus ada hutang supaya jual belinya jalan, enggak. Nah,
dalam aturan semacam ini nanti kita bisa tarik ke beberapa jual beli kontemporer. Contoh misalkan, saya kasih contoh. Pernah tahu GoFood ya? GoFood. Atau semacam GoFood lah, ya gak harus GoFood ya, apa ya? Ya pokoknya yang produknya Gojek kan, bisa jadi GrabFood, bisa lah, Shopee Food dan food-foodan itu loh. Itu kan gini konsepnya kan. Kita beli jasanya orang itu untuk belikan barang untuk kita, iya kan? Dan dia nanti dapat keuntungan dari situ. Ini kan berarti jual beli jasa. Dia memberikan jasa untuk membelikan makanan. Saya membeli jasanya. Ya, saya membeli apa? Jasanya. Kemudian nanti kita juga harus utang. Bukan harus ya, kita juga utang. Kenapa? Duit kan ditalangi ya. Kan nggak pakai uang kita. Iya kan pakai uangnya orang. Nanti kalau sudah datang uangnya, sudah datang barangnya, baru kita bayar. Berarti di sini ada akad jual beli jasa plus ada utang piutang. Bolehkah? Mari kita katakan, selama ini utang piutangnya nggak dipersyaratkan, dalam artian harus hutang, nggak masalah. Dan yang terjadi biasanya memang ini nggak ada persyaratan gitu. Contoh buktinya apa? Nggak dipersyaratkan utang piutangnya. Buktinya kita bisa langsung bayar, nggak usah utang dulu. Misalkan pakai saldo GoPay, ya atau ShopeePay. Pakai saldo itu kita bayar langsung itu. Jadi uangnya sudah kita kasihkan ke si ojeknya itu. Jadi kita sudah berikan uangnya. Jadi di situ kita tahu ini nggak jadi syarat. Ini hanya jadi bentuk kemudahan saja, bukan jadi syarat. Maka nggak masalah. Tapi kalau dipersyaratkan nggak boleh. Termasuk juga contoh yang lain. Dalam kasus yang lain misalkan just tip. Ya, just tip kan gimana? Misalkan orang rekreasi ke Jepang. Terus dengan open just tip. Sapa sing titip mumpung aku nang Jepang, tak berikan barang-barang ini. Di foto, ditulis spesifikasinya, barangnya dan seterusnya. Siapa yang mau beli, tak belikan, nanti tak kasihkan waktu di Indonesia. Maka di sini yang pertama akadnya adalah akad wakalah bil ujrah. Jadi ada jasa untuk membelikan, ya kan, jasa untuk. Plus juga ada akad utang, karena pakai duit orangnya dulu kan, utang kan. Maka ini sama dengan yang tadi. Maka kalau misalkan harus hutang, ya misalkan dia ngomong, saya bayar sekarang aja, oh nggak boleh bayar sekarang mbak, harus pakai uang kita dulu. Misalkan, maka nggak boleh. Just tip semacam ini apa? Nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia nggak memberikan syarat, yang mau bayar dulu silahkan, yang mau utang dulu pakai uang saya juga silahkan, maka nggak masalah. Maka tidak masalah. Ya. Dan beberapa kasus yang lainnya. Ya. Pokoknya yang semisal ya, mirip-mirip, kasus yang mirip-mirip. Panakulihal itu kalau misalkan kita tarik ke ranah jual beli apa? Bentuknya kontemporer, gitu ya. Dari mana landasan semua ini? Hadis bagian yang pertama, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal jual beli plus tidak halal hutang plus jual beli. Tapi dengan catatan apa? Disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan enggak masalah. Baik. Yang kedua, wala syartani fi bai'in. Ya, ini masalah yang lain. Apa masalah yang lain itu? Yaitu tentang memberikan syarat dalam jual beli. Kemarin kita sudah bahas di hadisnya Jabir. Yang Jabir punya onta, melakoni kelenek-kelenek gitu kan, melakoni nggak bisa cepat, dikepuk ambil Kanjeng Nabi, barokah, lari cepat. Terus diberi sama Nabi. Tapi kata sahabat Jabir, saya jual ke jenengan Nabi, tapi saya mempersyaratkan supaya onta ini biar bawa saya sampai rumah dulu. Soalnya saya malas jalan sampai rumah. Maka ini kan syarat dalam jual beli. Ya. Maka termasuk yang dilarang adalah kalau yang kemarin itu syarat seperti itu kan khilaf di antara ulama ya kan. Ada yang mengatakan ya kalau syaratnya itu keuntungannya kembali kepada salah satunya, maka nggak boleh. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya.
Kalau pendapat yang lain mengatakan boleh berdasarkan hadisnya Jabir. Ya. Nah, bagaimana kalau syaratnya double? Bagaimana apa? Kalau syaratnya double. Contoh misalkan, syaratnya double itu gini. Syaratnya double misalkan, gimana ya membahasakannya? Gimana ya? Contohnya ya. Misalkan taruhlah jual beli onta tadi ya. Ya, jual beli onta lah. Ya, dia jual onta. Kemudian tapi dia mempersyaratkan, syaratnya onta ini bawa saya ke rumah. Ya, onta ini bawa saya ke rumah. Terus juga plus ontanya saya pinjam dulu untuk membuai onta betina saya. Berarti ini syaratnya bukan cuma satu tapi double. Ini yang digambarkan Imam Ahmad. Maka kalau double syaratnya semacam ini nggak boleh. Kalau cuma satu syarat saja nggak masalah. Meskipun kembali keuntungannya kepada salah satu pengakad. Tapi kalau syaratnya double nggak boleh. Kenapa? Kalau dalam hadis la syarton, 2 syarat. Kalau sudah masuk 2 syarat maka tidak boleh. Kalau sudah masuk 2 syarat maka tidak boleh. Iya. Atau misalkan menjahit lah, menjahit. Ya. Menjahit misalkan bukan menjahit ya. Tolong orang jual kain. Ya. Ketika jual kain, tapi si penjual mempersyaratkan, ya saya jual kain tapi syaratnya jahitin ngaku, misalkan. Kalau jahitin ngaku tok, misalkan, nggak masalah. Kalau dari sudut pandang ulama yang lain yang berpendapat dengan hadisnya Jabir, nggak masalah. Tapi syaratnya jahitin ngaku nggak masalah. Tapi kalau misalkan ditambahi, ya jahitin ngaku, terus tuku apa jenenge? Bukan tuku ya. Itu mempersyaratkan jual beli, itu nggak boleh. Ya, jahitnya ke saya dan misalkan kayak biaya, kan ada yang jahit sendiri, ada apa istilahnya ya, apa nih yang jahit itu ya. Masang benik atau apa lah misalkan, taruhlah gitu ya, masang benik lah misalkan. Jadi sebenarnya kalau ini masang benik itu ada jasa tersendiri, jahit ada jasa. Oh ini motong nggak jahit misalkan, motong jahit, motong kan harus jasa ya. Mbak Rokim biasanya motong ini. Motong dewe, ono jahit dewe. Nah ini mempersyaratkan, saya jual kain saya ke kamu, tapi syaratnya motongin nang aku, jahitin nang aku. Nah ini berarti 2, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi kalau misalkan syaratnya cuma 1 saja, motongin nang aku, nggak masalah. Atau jahitin nang aku, potong nang olio nggak masalah. Tapi kalau sudah 2 syarat, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini jadi tingkat tingkat keuntungan untuk salah satu pihak lebih tinggi, dan ini nggak boleh. Kan gini, orang jual beli kan sudah ada untung kan pasti. Nah kalau dia nambah syarat, ini nambah untung kan. Nah kalau cuma 1 nggak apa-apa karena ada dalil. Tapi kalau sudah nambah 1 lagi, ini tambah banyak untungnya, maka ini nggak boleh. Ya. Karena semakin tinggi keuntungan salah satu pihak, bisa jadi pihak yang lain merasa dirugikan. Ya, dan jual beli harus hendaknya seimbang. Dia merasa, yang beli merasa untung, yang jual juga merasa untung, kan gitu. Atau paling enggak yang jual nggak rugi nggak untung, yang beli untung, bisa, nggak masalah. Ya, fa'ala kulli hal. Ini masalah yang kedua, yaitu apa? Memberikan 2 syarat. Ini juga tidak boleh. Ya. Kemudian wala ribahu ma la yudman, dan tidak boleh ada keuntungan dari apa yang tidak dimiliki. Tidak dimiliki maksudnya di sini adalah yang istilahnya belum dikuasai. Bisa dibahasakan dengan belum dikuasai juga. Dalam artian ya tadi yang kemarin ya, tentang masalah menjual barang yang belum kita kuasai. Itu sudah kita bahas kemarin. Ya, intinya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh menjual barang sampai kita memiliki kuasa atas barang tersebut. Ya. Yang keempat, wala bai'u ma laisa indaka, dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padamu. Maksudnya tidak ada padamu itu adalah barang yang tidak kamu miliki. Secara asal bukan punya dia.
Ini juga nggak boleh. Maka misalkan saya ngomong kepada teman saya, mau nggak misalkan cari rumah misalkan, moro-moro aku nawakno omahe Bahrul misalkan, aku kata ngomong Bahrul moro tak tawakno misalkan, saya bukan wakilnya, duduk makelare, duduk wasitohnya, tiba-tiba saya jual, padahal rumah bukan rumah saya nggak pernah berakad dengan Bahrul, kecuali kalau berakad sudah ya. Karena apa? Karena saya berarti perpanjangan tangan dari Bahrul. Ya, kali nggak ada akad sama sekali, tiba-tiba dijual. Atau misalkan gedang misalkan, gedangnya uang. Yang tiba-tiba yang sawah, kamelok nandur selemai uang tiba-tiba. Ya, aku gelem tuku gedang, iya, nuku gedang ya. Gedang di iku lho, gedang iku. Oh ya tak tuku nih, padahal itu gedangnya orang gitu. Oh nih dibaca, enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Maka karena ini menjual barang yang bukan miliknya. Ya, itu tentu saja haram, nggak boleh. Wong ngambil saja nggak boleh kalau bukan miliknya, apalagi menjual. Ya, maka lebih tidak boleh lagi. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan jual beli yang sifatnya pre-order? Pre-order. Ya, misalkan saya menjual HP lah. Tapi saya belum punya HP, saya nggak punya HP. Saya menjual HP merek ini, tipe ini, dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam jual beli, dalam fikih jual beli namanya bai'us salam. Jual beli salam. Nah, kita katakan kalau salam ini sebenarnya juga ada sisi horor kan. Kurang mesti aku oleh HP ku. Tapi ini diperbolehkan. Duh, apa bedanya dengan ini? Tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Beda. Kalau salam itu tidak ditentukan barang itunya. Tapi apa? Yang penting kamu datang dengan membawa barang sesuai spek yang kamu sampaikan. Nanti setelah itu baru kamu cari. Kalau yang ini, itu sudah menentukan barangnya. Barang ini loh. Maka ini beda ya. Ini beda. Ya. Kalau jual beli salam, itu kita hanya menyodorkan spek saja. Setelah menyodorkan speknya, setelah itu orang berakad dengan kita, ya, orang itu kasih uang ke kita carikan. Ini nggak masalah. Tapi kalau yang ini menjual barang yang tidak kamu miliki, memang barangnya sudah ditakyin istilahnya, sudah ditentukan barang iki loh. HP ini Bahrul misalkan itu, atau misalkan gedang iku misalkan, atau rumah itu sudah ditakyin. Sedangkan itu bukan milik kita. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Fala kulli hal. Itu yang dibahas oleh hadis ini. Kemudian ada tambahan di situ, naha an bai'in wa syartin, melarang dari jual beli dan syarat. Ya, dan kemarin sudah kita bahas juga, sudah kita singgung. Ya, syarat dalam jual beli atau syarat yang dimasukkan dalam jual beli ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, syarat yang dipersyaratkan dalam jual beli itu tidak bertentangan dengan akad, bahkan yang sesuai dengan akad. Misalkan apa? Jual beli tapi syaratnya nanti kalau ada cacatnya tak kembalikan. Kemarin sudah saya singgung itu kan. Ini nggak masalah. Jadi syaratnya sesuai dengan akad jual beli, tidak mempengaruhi hukum jual beli, maka nggak masalah, boleh. Semua ulama sepakat. Ya, semua ulama apa? Sepakat. Oh, boleh-boleh saja. Ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang bertentangan dengan akad jual beli. Contohnya apa? Mempersyaratkan hutang, jadi contohnya nggak boleh. Atau mempersyaratkan jualan benda yang lain. Misalkan apa? Saya beli bendamu ini, tapi syaratnya kamu harus beli benda saya ini. Ini juga nggak boleh. Ya, bai'ani fil bai'ah, ini yang dilarang. Dua jual beli dalam satu jual beli, ini nggak boleh. Nah, tinggal yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Jual beli, kemanfaatannya dan mempersyaratkan kemanfaatan yang kembali kepada salah seorang. Kayak kemarin hadisnya Jabir, saya jual ontanya, tapi syaratnya saya pinjam sebentar untuk saya naiki sampai rumah. Saya jual motor, tapi syaratnya saya pinjam dulu untuk beli apa gitu ya, misalkan ke sana. Ini syarat. Nah, ini yang di nomor 3 ini, syarat nomor 3 ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Selain mazhab Syafi'i, ya ulama yang lain mengatakan boleh. Berlandaskan hadisnya Jabir.
Itu kalau satu syarat. Tapi kalau dua syarat nggak boleh. Dalam hadis tadi. Fala kulli hal naha an bai'in wa syartin, di sini bisa jadi maknanya adalah ketika syarat itu bertentangan dengan apa? Akad jual beli. Wallahu taala a'lam. Hadis siji ya sawe ya. 25 menit hadis ini. Ya mungkin dua hadis saja lah kita. Soalnya ini habis ini juga cukup panjang juga penjelasannya. Tapi nggak masalah. Tapi nggak cukup panjang sih kalau ini insyaallah. Hadis berikutnya 682 Abu dan dari Amr bin Sa'd qala, dia berkata nah Rasulullah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya Shu'aib bin Abdullah dari hadis yang tadi belum saya jelaskan ya. Dari Amr bin Shu'aib kan gitu ya. An Abi dari bapaknya itu Shu'aib. Shu'aib ini bin siapa? Ya. Shu'aib ini bin Amr. Shu'aib ini apa? Shu'aib bin An Amr bin Shu'aib an abihi an abihi dari Shu'aib. An abihi dari Shu'aib ya. An jatihi. Jatihi ini adalah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi di sini wa anhu, hadis yang berikutnya itu anhu adalah dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban, dari menjual al-urban ini kenapa sih? Nanti saya jelaskan. Jual beli urban atau urban itu duit panjer lah, uang panjer. Oh, uang DP. Iya bisa DP. Kita terjemahkan itu aja. Bai'il urban dari menjual, bukan menjual, jual beli dengan DP. Dari jual beli dengan DP. Iya. Rawahul Malik, hadis riwayat Imam Malik. Malah berkata balawani telah mendahului itu. An Amr bin Shu'aib dan Amr bin Shu'aib dengannya. Baik. Hadis berikutnya hadis 686. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan naha Rasulullah SAW melarang an bai'il urban, dari jual beli urban. Ya, rawahu Malik, hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Balaghani an Amr bin Shu'aib bihi. Ya, telah menceritakan atau telah sampai berita kepadaku dari hadisnya Amr bin Shu'aib. Ya, bihi dengan hadis ini. Fa'al kulli hal. Hadis ini membicarakan tentang satu masalah. Apa itu? Bai'ul urban. Bai'u al-urban. Apa bai'ul urban itu? Dalam bahasa kita yang masyhur ya umumnya, bai'ul urban itu adalah jual beli dengan DP. Jual beli dengan DP. Nah, itu secara umum. Secara spesifik, jual beli urban itu adalah salah satu praktek di zaman Nabi. Ketika orang akan membeli sesuatu, ya, maka orang yang akan membeli memberikan beberapa uang, tapi tidak seluruh harga ya. Misalkan sudah disepakati harganya berapa, misalkan sudah disepakati harga, tapi saya ngasih uang dari harga tersebut. Taruhlah kita sudah sepakat fulan menjual rumahnya kepada saya seharga 10 juta. Ya, kita sudah akad, wis deal. Tapi saya nggak bisa membayar cash. Tapi sebagai bentuk keseriusan saya kasih dulu 1 juta. Saya kasih dulu apa? 1 juta. Nah, 1 juta ini nanti kalau saya lanjut bayar, maka dia menjadi bagian dari harga. Jadi aku kari nambahi 9 juta. Misalkan rumahnya, tanahnya 10 juta. Tapi kalau misalkan saya di tengah jalan kok apa istilahnya? Menggagalkan apa? Gak sido. Saya nggak jadi beli rumahnya, maka 1 juta saya hangus. Dimiliki oleh si pemilik barang. Ini urban, jual beli urban. Baik. Nah, jual beli urban, para ulama khilaf. Status uangnya ini khilaf.
itu jual beli ini boleh nggak? Maka pendapat pertama mengatakan jual beli semacam ini tidak boleh. Ya, jual beli semacam ini tidak boleh. Kenapa? Karena uang yang 1 juta tadi misalkan ya dalam contoh, uang yang 1 juta tadi kalau misalkan si pembeli nggak jadi beli dan uangnya hangus, maka kerugian ada di pihak pembeli dan pihak penjual berarti memakan harta orang secara batil. Karena harusnya dalam akad transaksional ketika orang ngasih sesuatu kita harus mengembalikan sesuatu. Normalnya gitu. Maka kalau misalkan kita ngambil sesuatu tapi kok nggak ada timbal balik kita memberi sesuatu, perlu dipertanyakan. Kalau dia akad transaksional ya, bukan akad sosial. Ini akad sosial mesti kayak itu, gak arep-arep jaluk, gak arep-arep dikei, maneh. Tapi kalau transaksional secara asal keluar sesuatu, dapat sesuatu, harusnya gitu. Dan bisa jadi kalau misalkan dalam barang-barang tertentu, ketika orang kok mengeluarkan sesuatu tapi ketika orang mengeluarkan sesuatu atau dia mendapatkan lebih atau tidak ada timbal baliknya, misalkan apa? Misalkan kayak orang mengeluarkan 10 juta kok dapatnya 11 juta padahal nggak ada barang dan seterusnya. Nah 1 jutanya ini tambahan dari apa? Maka bisa masuk riba kan gitu, bisa masuk riba. Kalau lihat intinya, pendapat pertama mengatakan jual beli semacam ini tidak sah dan tidak boleh. Dan apa? Tidak boleh. Kenapa ya tadi? Karena 1 juta tadi akhirnya jadi uang batil. Dalilnya apa? Hadis ini. Dalilnya hadis ini. Nah, ini pendapat pertama. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan jual beli urban sah. Jual beli urban apa? Sah. Baik, nah kok bisa sah? Apa alasannya? Ini pendapatnya Imam Ahmad ini. Ya, pendapat yang mengatakan sah mengatakan karena ada satu riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah membeli sebuah rumah untuk dijadikan penjara di zamannya Khalifah Umar. Dan dalam jual beli itu transaksinya sahabat Umar dengan bai urban. Jadi dibayar uang mukanya beberapa dinar dulu ketika itu. Ya. Terus habis itu kalau nggak jadi ya ambil saja uangku, kata sahabat Umar gitu. Maka dari hadis ini, dari riwayat dari sahabat Umar, sebagian ulama membolehkan jual beli urban. Membolehkan apa? Jual beli urban. Nah kalau misalkan dari tadi kalau dibantah, ini berarti makan uang dengan cara batil loh. Kenapa? Karena harusnya kalau keluar kita jual beli keluar, maka kita harus dapat timbal baliknya. Nah ini nggak ada timbal baliknya, 1 jutanya, iya. Iku ijole apa? Kan nggak ono ijole belas kan? Maka pendapat yang kedua mengatakan, oh ono ijole. Apa itu? Yaitu waktu tempo yang diberikan untuk si pembeli sehingga si pemilik barang menolak tawaran-tawaran lain. Akhirnya kan ketika sudah akad ini kan, jenenge wis di DP, akhirnya kan yang pemilik barang ada orang mau nawar kan ditolak semua kan. Sepurane wis payu, wis di DP, wis dan seterusnya. Maka sebenarnya ada timbal baliknya meskipun bentuknya bukan fisik. Tapi apa? Tapi itu adalah waktu dan penolakan terhadap tawaran lain. Ya, alasannya itu. Kemudian alasan yang ketiga, bagaimana dengan hadis ini? Jelas, nah Rasulullah SAW an bai'il urban. Ya, bahwasanya Rasulullah melarang dari jual beli urban. Ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua menyatakan hadisnya dhaif. Akhirnya apa? Enggak dipakai. Tapi wallahu taala alam, kalau saya pribadi di sini lebih berhati-hati, sebaiknya dijauhi. Jual beli apa? Urban ini. Sebaiknya apa? Dijauhi. Nah, dari penjelasan saya tadi kita ketahui. Nah, kalau misalkan uang itu dikasihkan di muka, tapi kalau kita batalkan, uangnya pasti balik, maka dia nggak masuk kategori jual urban. Karena dengan definisi tadi saya sampaikan secara spesifik, kalau jual beli urban itu nggak jadi beli, uang hangus. Tapi kalau misalkan kita sebagai tanda jadi, kita kasihkan uangnya, tapi kita sudah sepakat, engko nek gak nganu dhuwitku balikno ya. Oh ya gak masalah, Be.
Ini enggak bukan jual beli urban. Meskipun bahasa kita juga sama, DP. Tapi bedanya apa? DP sing iki duwe balik. Maka perlu kita bedakan. Ya, perlu kita bedakan. Maka kalau yang model semacam ini yang uangnya balik ke kita nggak masalah. Ya. Nah, untuk mungkin sebagai kehati-hatian ketika kita mau transaksi terus kok ada DP-nya, kita tanya dulu. Ya, misalkan aku kasih itu, DM balik tak gak, Mbak, misalkan. Tak Mas, DM balik tak gak? Misalkan, oh sepurane uangnya yang nggak balik, sudah menjadi kepemilikan kita. Nah, ini maka jatuh jual beli ini. Khilaf, relasi pribadi sebaiknya dihindari. Kalau bisa dihindari. Kecuali kalau misalkan memang benar-benar kepepet ya, mentok gitu ya. Nggak ada solusi lain ya, mungkin bisa kita mengambil mazhab yang lain, mazhab yang kedua. Ini jual beli urban. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Rong hadis saya